Selamat malam, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Syifa Hanifah. Pemirsa, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT memperkirakan puncak arus mudik gelombang pertama diperkirakan terjadi pada 14 dan 15 Maret atau hari ini dan besok. Sedangkan gelombang kedua pada tanggal 18 Maret mendatang. Lalu bagaimana arus lalu lintas malam ini? Kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Medasari di kawasan Kalimalang dan Naura Syafikah di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat malam rekan-rekan, kita terlebih dahulu ke Ismalia Medasari di kawasan Kalimalang. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan pada malam hari ini? Selamat malam Syifa dan juga pemirsa. Untuk keadaan kondisi arus lalu lintas di Kalimalang, tepatnya kami melaporkan, ini tepatnya di persimpangan antara Bekasi dan juga Jakarta, yang dimana jalur ini merupakan jalur utama para pemudik motor yang nantinya akan memudik dan memasuki jalur Pantura. Dan untuk kondisi di sini saat ini memang tidak terlalu padat seperti itu, karena memang di sini merupakan persimpangan yang dimana ini memang di waktu-waktu tertentu ada sedikit ketersendatan, namun bisa teratasi dengan baik karena di sini juga sudah ada polisi yang mengatur seperti itu Syifa dan juga pemirsa. Dan juga sampai saat ini kalau misalnya ditanya apakah ada volume kendaraan, kenaikan volume kendaraan, ini bisa dilihat di layar televisi Anda. Saat ini memang terjadi ketersendatan, namun ini ketersendatan ini juga tidak akan berlangsung lama karena memang ini sekali lagi ini merupakan persimpangan yang dimana ini sering terjadi ketersendatan antara jalur dari arah Jakarta menuju jalur Pantura. Namun untuk para pemudik memang dari tadi kami masih belum melihat adanya orang-orang atau para pemudik motor yang membawa barang bawaan mereka pulang mudik memasuki jalur Pantura, karena memang kami menanyakan pada petugas di sini untuk jalur pemudik pemotor ini nantinya akan ramai sekitar sehabis sahur atau mungkin pada saat pukul 3 pagi seperti itu Syifa. Jadi biasanya para pemudik motor ini lebih memilih melakukan perjalanan di pagi hari karena untuk menghindari kemacetan di arah jalur Pantura. Dan untuk prediksi puncak arus mudik di Kalimalang, tempat kami melaporkan, ini diprediksi pada tanggal 16 Maret 2026 dan untuk gelombang kedua ini diprediksi pada tanggal 18 Maret hingga 19 Maret 2026. Yang dimana Syifa dan juga pemirsa, para pemudik harus tetap dihimbau untuk memperhatikan kesehatannya dan juga memperhatikan kondisi kendaraannya, karena memang banyak sekali juga karena para pemudik tidak memperhatikan kondisi kendaraannya, ini banyak terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan dan hal-hal yang tidak baik yang terjadi di jalanan, padahal kita juga sudah ditunggu orang di rumah seperti itu Syifa. Jadi tetap dihimbau bagi para pemudik untuk tetap memperhatikan kesehatan dan juga kondisi kendaraannya agar tetap prima. Jadi jika terjadi kelelahan, para pemudik dihimbau untuk beristirahat di posko-posko yang sudah tersedia yang berada di titik-titik tertentu. Kembali ke Anda Syifa. Baik, Ismalia, jadi belum terlalu padat ya. Apakah petugas sudah menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi ataupun mengurai kepadatan nantinya? Iya Syifa, kalau misalnya para petugas di sini mereka memang sudah sangat siap siaga karena selain dari polisi di sini juga ada petugas dari Dinas Perhubungan yang nantinya akan mengatur laju lalu lintas jika terjadi kepadatan atau jika terjadi penumpukan kendaraan di tempat kami melaporkan, khususnya di Kalimalang, Bekasi. Mereka akan menyiapkan skema laju lalu lintas ini supaya tidak terjadi kepadatan di Kalimalang, Bekasi, supaya para pemudik juga tetap nyaman dalam perjalanan mudik mereka hingga selamat sampai tujuan. Syifa. Baik, terima kasih Ismalia. Selanjutnya kita ke Naura Syafikah di gerbang tol Cikatama. Selamat malam Naura. Bagaimana kondisi terkini arus mudik di sana? Apakah sudah terjadi kepadatan?
Ya, selamat malam Syifa dan pemirsa. Terpantau untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini memang terpantau ramai dan lancar. Kalau misalnya kita lihat dari data yang diberikan dari Jasa Marga per jam 10 tadi, untuk kendaraan yang sudah melintas menuju ke tol Jawa dari arah Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama, ini sekiranya ada 42.950 kendaraan. Dan pastinya untuk angka tersebut ataupun volume kendaraan ini dipastikan akan terus meningkat dan bertambah seiring berjalannya waktu, mengingat memang pada malam hari ini merupakan waktu favorit bagi para masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik, dikarenakan memang dalam kondisi lebih adem, kemudian juga pastinya memilih untuk setelah berbuka puasa ataupun melaksanakan ibadah sholat tarawih. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat dari total dari tanggal 11 hingga di 14 Maret hari ini, untuk total kendaraan sekiranya ada 140.000 kendaraan yang sudah melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama. Namun memang untuk rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow ini masih belum diterapkan dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian. Namun kalau misalnya untuk rekayasa dari lalu lintas yang diterapkan yaitu ada di gardu tol gerbang tol Cikampek Utama, di mana ada penambahan yang semulanya ada 15 gardu tol, sekarang menjadi ada 19 gardu tol yang melayani dari para pemudik yang melintas di jalan ini. Dan kalau misalnya kita lihat salah satu hal adanya penumpukan dari kendaraan ini dikarenakan dari kendaraan yang tidak memiliki saldo e-tol yang cukup, sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu dan nantinya akan ada penumpukan di gardu-gardu tol tersebut. Jadi diingatkan kembali juga dan dihimbau kepada para pemudik harus dipastikan kembali untuk saldo ini cukup sehingga tidak adanya penumpukan. Dan terkait dengan puncak arus mudik ini sudah dipastikan dan diperkirakan akan ada di tanggal 18 Maret, di mana diperkirakan juga untuk volume kendaraan di tanggal 18 Maret ini sekiranya ada 126.000 yang akan melintas dari arah Jabodetabek menuju ke tol Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang terkait dengan beberapa hal yang disampaikan dari Jasa Marga, salah satunya adalah menghimbau dan juga mengingatkan kembali kepada para pemudik untuk memastikan dalam keadaan baik dari kendaraan maupun juga dari para pemudik kondisinya dalam keadaan prima dan juga sehat sehingga bisa selamat sampai tujuan di kampung halaman. Sementara itu Syifa kembali ke studio. Baik Naura, jadi belum ada rekayasa lalu lintas, lalu apakah sudah ada informasi kapan rencananya akan diberlakukan? Baik, mohon maaf kita ada kendala teknis. Terima kasih atas laporannya Ismalia dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, dan juga Naura tadi dari gerbang tol Cikatama. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Pada mudik 2026, jalur tol Trans Jawa masih menjadi pilihan utama pemudik yang berangkat dari Jakarta menuju kota-kota favorit di Pulau Jawa. Dan berikut daftar tarif tol Trans Jawa golongan 1 Maret tahun ini. Pertama ada tarif tol pada golongan 1 Jakarta menuju Kota Semarang, gerbang tol Kali Kangkung sebesar Rp467.500. Kemudian kedua, Jakarta menuju Kota Solo, gerbang tol Colomandu dikenakan tarif tol sebesar Rp565.500. Selanjutnya Jakarta menuju Kota Jogja, gerbang tol Prambanan dikenakan tarif tol sebesar Rp622.500. Dan terakhir Jakarta menuju Kota Surabaya, maksud kami gerbang tol Warugunung dikenakan tarif tol Rp986.500. Memasuki H-6, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat didominasi oleh kendaraan sepeda motor Sabtu malam. Banyaknya kendaraan truk besar sumbu 3 menyebabkan kepadatan di titik persimpangan.
Arus kendaraan roda 2 mulai meningkat di jalur arteri Pantura Cirebon. Ribuan pemudik sepeda motor melintas menuju arah Jawa Tengah. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Para pemudik motor terlihat melintas secara berkelompok dan sesekali berhenti di persimpangan lampu merah Pleret Weru untuk bergantian dengan pengendara warga lokal Cirebon. Untuk jalur arteri tentunya ada peningkatan di volume kendaraan jumlah 24.000, mengingat karena ada pembatasan sumbu 3, di mana sumbu 3 ini dikeluarkan dari jalur tol dan diarahkan ke jalur arteri. Ya, jadi bergerak dari tadi pagi dari pukul 07.00 untuk roda 2 sudah bergerak karena mengingat para pegawai di daerah Jakarta sudah melaksanakan work from anywhere. Pastikan kelancaran dan keselamatan mudik Lebaran, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi membuka posko pusat angkutan Lebaran terpadu 2026. Posko mulai beroperasi hari ini hingga 30 Maret 2026 diharapkan bisa memperkuat koordinasi antar instansi. Barusan tadi melakukan kumpul koordinasi sekaligus juga membuka posko bersama untuk angkutan Lebaran tahun 2026 yang dipusatkan di Kementerian Perhubungan di sini. Ini adalah posko di mana seluruh stakeholder berkoordinasi menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan angkutan mudik dan balik, sehingga tercipta koordinasi dan sinergi antara seluruh stakeholder dengan harapan bahwa dengan koordinasi, kolaborasi, sinergi kita bisa menciptakan sebuah layanan perjalanan angkutan Lebaran yang aman, nyaman, dan selamat buat saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan mudik. Sinergi ini kita perlukan supaya kita betul-betul bisa melayani secara optimal kepada masyarakat, bisa melakukan koordinasi secara tepat, cepat apabila terdapat hal-hal yang perlu ditangani sesegera mungkin. Posko ini bersifat nasional sehingga kita akan mengcover seluruh wilayah Nusantara selama masa mudik Lebaran dari mulai tanggal 13 hari ini sampai dengan tanggal 30. Korlantas Polri berkolaborasi bersama Jasa Raharja siapkan pos pelayanan terpadu di 25 titik. Di pos tersebut terdapat sejumlah fasilitas seperti minum gratis, bengkel gratis, serta tempat istirahat yang nyaman. Dan berikut 25 titik pos pelayanan terpadu periode siaga Hari Raya Idul Fitri 2026 yang dibuka dari tanggal 13 Maret hingga 27 Maret mendatang. Untuk kawasan Polda Jabar terdapat 6 pos, yaitu di Losarang Indramayu, Simpang Mandalawangi Subang, Kantor Benih Ikan Subang, Teknopark Tasikmalaya, Nagrek Bandung, dan Tugu Gentur Cianjur. Sementara untuk Jawa Tengah terdapat 7 pos, yaitu di Pringsurat Temanggung, Blandong Comal Pemalang, SPBU Aji Barang Banyumas, Nas Mocok Lampok Brebes, Klonengan Tegal, SPBU Ambarawa Ngampin, dan Rumah Makan Lestari Kebumen. Lalu di Sumatera Selatan ada 1 pos di kilometer 14 Talang Kelapa Palembang. Kemudian di Lampung juga ada 1 pos di Begadang 5 Lampung. Untuk wilayah Banten terdapat 2 pos di Cikande Serang dan di Sperindak Serang. Sementara itu dari Polda Metro Jaya terdapat 1 pos di Gedung Juang Tambun Bekasi.
Kemudian untuk wilayah Yogyakarta ada 3 pos, yaitu di Druwo Bantul, Temon Kulon Progo, dan Tempel Sleman. Lalu di kawasan Jawa Timur terdapat 4 pos, yaitu Monumen Surjo Ngawi, Omah Jawa Magetan, Karanglo Malang, dan Subo Besuki Situbondo. Hari pertama pelaksanaan operasi Ketupat 2026, Korlantas Polri menyebut kondisi arus lalu lintas di sejumlah jalur mudik masih terpantau lancar dan terkendali. Petugas terus melakukan pemantauan di berbagai titik strategis untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan menjelang puncak arus mudik Lebaran. Pemantauan hari ini kondisi arus masih cukup terkendali. Memang ada peningkatan. Namun demikian, operasi Ketupat ini di samping memantau lalu lintas, kami juga memantau Harkam Tipmas. Jadi kami laporkan sampai saat ini Harkam Tipmas juga cukup terkendali, tidak ada peristiwa menonjol. Kamsel Tipcarantas ada peningkatan, namun belum signifikan, sehingga Pak Menteri sampai malam ini masih memantau perkembangan baik itu di jalan tol termasuk di jalan arteri. Kami tidak akan pernah lelah untuk memantau dan mengamankan arus mudik dan arus balik yang sebentar lagi akan kita hadapi. Pemirsa, sebelum melakukan perjalanan mudik Lebaran, sebaiknya kita memeriksa kondisi kendaraan yang akan dipakai. Dan berikut sejumlah hal yang perlu diperiksa sebelum melakukan perjalanan. Satu, servis berkala di bengkel resmi atau terpercaya. 2. Periksa kondisi ban mobil atau kendaraan yang akan dipakai. 3. Periksa sistem rem dan kaki-kaki mobil. 4. Cek fungsi lampu dan klakson sebelum mobil atau kendaraan dipakai mudik Lebaran. Sementara itu ada juga tips aman tinggalkan rumah saat mudik Lebaran dan berikut daftarnya. 1. Matikan aliran listrik dan gas. 2. Amankan barang berharga Anda. Lalu 3. Beritahu tetangga jika Anda akan melakukan perjalanan mudik. 4. Jaga kebersihan rumah sebelum ditinggal mudik. 5. Periksa jendela dan pintu, pastikan kunci berfungsi dengan baik. Kemudian 6. Jangan lupa matikan air. Informasi lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami.